Konon, siapapun yang masuk ke Gua Jati Jajar tanpa menundukkan hati, akan pulang membawa beban yang tak kasat mata. Bukan karena gelapnya lorong, melainkan karena kisah lama yang masih bernapas di dinding batu. Di sanalah air mata masa lalu belum benar-benar kering. Halo bro dan SIS, selamat datang kembali di Petok Legenda Nuantara. Tempat legenda, mitos, dan kisah kelam masa silam diceritakan dengan rasa. Kalau kamu suka cerita penuh misteri, sejarah yang berbisik, dan mitos yang mengadu perasaan, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan temani kami sampai akhir kisah ini. Gua Jati Jajar adalah salah satu destinasi wisata gua alam paling populer dan bersejarah di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Terletak di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, gua ini menawarkan perpaduan unik antara keindahan geologis, sejarah penemuan, dan kekayaan kisah legenda Raden Kamandaka, atau yang dikenal juga sebagai legenda Lutung Kasarung versi Jawa. Sejarah penemuan dan keindahan geologis. Gua Jati Jajar merupakan situs geologi yang terbentuk secara alami dari batu kapur di kawasan pegunungan Karst Gombong Selatan. Asal mula penamaan, gua ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1802 oleh seorang petani bernama Jaya Menawi. Ia tersandung dan jatuh ke dalam sebuah lubang yang ternyata adalah lubang ventilasi di langit-langit gua. Ketika pintu masuk utama gua dibongkar, ditemukan dua pohon jati besar yang tumbuh berjajar di depan mulut gua, yang kemudian menginspirasi penamaan Jati Jajar. Dimensi dan formasi alami. Gua ini membentang sepanjang sekitar 250 meter, dengan lebar rata-rata 15 meter dan tinggi sekitar 12 meter. Di dalamnya, Anda akan disuguhi pemandangan khas Gua Kapur, termasuk stalaktit, stalagmit, dan flowstone yang terbentuk oleh pengendapan tetesan air selama ribuan tahun. Formasi-formasi ini menunjukkan usia goa yang sudah sangat tua. Daya tarik, jejak legenda dan sendang bertuah. Yang membuat Gua Jati Jajar berbeda dari gua lainnya adalah upayanya mengintegrasikan mitos dan legenda ke dalam pengalaman wisata. Diorama kisah Raden Kamandaka. Sejak tahun 1975, di sepanjang lorong gua dipasang 32 patung atau diorama yang menceritakan secara runut legenda Raden Kamandaka, Pangeran Banyak Catra, dari kerajaan Pajajaran yang menyamar menjadi rakyat biasa untuk mencari jati diri hingga bertapa di dalam gua. Patung-patung ini menjadi panduan visual yang menarik bagi wisatawan, terutama anak-anak. 4 sendang, mata air. Di dalam gua, terdapat 7 sumber mata air atau sendang, namun 4 diantaranya yang mudah dijangkau dan terkenal memiliki mitos tersendiri. Sendang mawar, konon airnya dipercaya memiliki khasiat yang dapat membuat pemakainya awet muda. Sendang kantil, dipercaya airnya dapat mempermudah tercapainya cita-cita atau niat seseorang. Sendang jombor dan sendang pusar bumi. Kedua sendang ini masih dalam kondisi lebih alami. Air dari sendang kantil dan sendang mawar bahkan dimanfaatkan untuk mengairi sawah-sawah penduduk sekitar melalui patung besar dinosaurus di luar gua. Malam turun perlahan di Kebumen, menyelimuti perbukitan kapur dengan selimut sunyi yang pekat. Di antara rimbun pepohonan jati, menganga sebuah mulut bumi yang telah ada jauh sebelum manusia memberi nama pada waktu. Orang-orang menyebutnya Gua Jati Jajar. Dari kejauhan, ia tampak tenang. Namun bagi mereka yang peka, gua itu berdenyut seperti jantung tua yang masih menyimpan rahasia. Angin yang keluar dari pintunya terasa dingin dan lembab, membawa bau tanah basah bercampur kapur, seakan mengundang sekaligus memperingatkan. Masuklah dengan niat yang lurus, bisik seorang sesepuh desa pada siapapun yang hendak melangkah. Bukan ancaman, melainkan nasihat yang diwariskan turun-temurun. Sebab, gua ini bukan sekadar lubang alam. Ia adalah saksi sumpah,
air mata, dan penebusan yang tak selesai oleh waktu. Konon pada masa ketika kerajaan-kerajaan masih saling menguji kekuatan, Gua Jati Jajar menjadi tempat bertapa dan bersembunyi bagi mereka yang terdesak oleh takdir. Dinding-dindingnya menyimpan ukiran alami seperti wajah yang terdiam, stalaktit dan stalagmit berdiri laksana prajurit beku, dan aliran air tipis menetes seperti jam yang menghitung kesalahan manusia. Dengar itu, tanya seorang pemuda kepada kawannya saat pertama kali masuk. "Apa?" sahut temannya, menelan ludah. Seperti orang menangis. Mereka terdiam. Tetes air jatuh berirama, namun di antara irama itu ada rasa kehilangan yang entah berasal dari siapa. Sejak saat itu, cerita beredar, goa ini hidup, dan ia mendengar niat manusia. Di desa sekitar, para ibu menutup cerita dengan doa, sementara para bapak mengakhiri malam dengan menatap bukit. Mereka percaya, ada masa ketika seorang tokoh sakti memilih Gua Jati Jajar sebagai tempat menyepi setelah kalah oleh ambisi sendiri. Ia bukan penjahat, bukan pula pahlawan, hanya manusia yang tersesat oleh keinginannya. "Aku tak mencari kemenangan," katanya dalam kisah yang dituturkan berbisik, "aku mencari ampun." Kalimat itu menempel di ingatan pendengar seperti getah. Sebab, ampun bukanlah hadiah yang datang tanpa harga. Di goa ini, harga itu adalah kejujuran pada diri sendiri. Langkah demi langkah ke dalam lorong, cahaya obor memantul pada dinding basah, membentuk bayangan yang menari seperti kenangan. Seorang tua pernah berkata, "Jika bayanganmu tampak berjalan mendahului, berhentilah." "Kenapa?" tanya seorang anak. "Karena mungkin bukan bayanganmu," jawabnya pelan. Dialog itu menjadi lelucon bagi sebagian orang, namun bagi yang pernah merasakan dada sesak di dalam goa, kata-kata itu berubah menjadi peringatan. Gua Jati Jajar menguji kesabaran. Siapa yang tergesa akan tersandung oleh ketakutannya sendiri. Di penghujung lorong pertama, udara terasa lebih berat. Suara air semakin jelas, seperti isak yang ditahan. Di sanalah kisah bab pertama ini berakar, bahwa setiap langkah ke dalam Gua Jati Jajar adalah langkah ke dalam diri. "Kalau kau takut, pulanglah," ujar seorang pemandu pada rombongan kecil. "Dan kalau aku tetap masuk?" tanya seseorang. Sang pemandu menatap lama sebelum menjawab, "Maka bersiaplah mendengar kisah yang tak ingin kau dengar, tentangmu sendiri." Dan malam itu, mulut bumi kembali menutup rahasianya, menunggu siapa lagi yang berani mendengar. Jauh sebelum Goa Jati Jajar dikenal sebagai tempat wisata dan cerita rakyat, tempat itu hanyalah sunyi yang tak bernama. Pada masa itu, hiduplah seorang bangsawan pelarian bernama Raden Wiratma, prajurit kerajaan yang kalah bukan oleh musuh, melainkan oleh keputusannya sendiri. Ia menunggang kuda tanpa tujuan, luka di bahunya belum kering, dan hati yang lebih perih daripada darah yang menetes. Malam itu, hujan turun tipis ketika ia menemukan mulut goa tersembunyi di balik pohon jati tua. "Jika ini akhir jalanku, biarlah bumi yang menelannya," gumamnya lirih. Ia melangkah masuk bukan untuk hidup, melainkan untuk berhenti merasa. Goa menyambutnya dengan dingin yang menusuk tulang, seakan berkata, tidak semua orang yang masuk akan keluar sebagai orang yang sama. Di dalam kegelapan, Raden Wiratma bersandar pada dinding batu, napasnya tersengal. Bayangan obor kecil yang ia bawa bergetar, memantulkan wajahnya yang letih dan mata yang menyimpan penyesalan. Ia teringat sumpah setianya pada raja, sumpah yang ia langgar demi melindungi seseorang yang ia cintai. "Aku pengkhianat," katanya pada batu-batu yang diam. Namun batu-batu itu seolah mendengar. Dari kejauhan, suara air menetes seperti jawaban pelan. Tok, tok, seakan menghitung dosa. Dalam keheningan itu,
ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke tanah, bercampur dengan tetesan goa, dan sejak saat itu orang percaya, air di Goa Jatijajar menyimpan rasa manusia. Berhari-hari Raden Wiratma bersemedi. Ia tak makan, hanya minum dari aliran air tipis yang mengalir di sela batu. Tubuhnya melemah, tetapi batinnya justru terjaga. Pada malam ketujuh, ia bermimpi didatangi sosok tanpa wajah, bersuara seperti gema. "Apa yang kau cari?" tanya sosok itu. Dengan suara gemetar, Wiratma menjawab, "Ampun." Hening panjang menyusul, lalu suara itu kembali, lebih berat. Ampun bukan permintaan. Ia adalah pengorbanan. Wiratma terbangun dengan tubuh gemetar dan mulut berbisik sumpah yang kelak mengikat goa ini. Ia akan tinggal, menjaga, dan menebus selama bumi masih berdiri. Sumpah itu bukan mantra, bukan pula ritual megah. Ia diucapkan dalam sunyi, dengan kejujuran yang telanjang. "Jika aku harus terikat di tempat ini, biarlah kesalahanku berhenti di sini," ucap Wiratma. Sejak itu, perubahan terjadi. Konon, lorong-lorong goa terasa lebih dalam, dan suara air kian jelas. Orang-orang desa mulai merasakan keanehan, mereka yang masuk dengan niat buruk sering tersesat atau jatuh sakit, sementara mereka yang masuk dengan hati bersih merasa dadanya lapang. Seorang petani pernah berujar, goa itu seperti menimbang hati. Kalimat sederhana, namun mengandung kebenaran yang sulit dibantah. Pada akhirnya, Raden Wiratma tak pernah terlihat keluar. Tidak ada jasad, tidak ada kabar. Yang tersisa hanyalah mitos, bahwa jiwanya menyatu dengan Goa Jatijajar menjadi penjaga tak terlihat. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita itu, para peziarah datang dengan doa, dan para pencari sensasi datang dengan tawa yang sering berubah menjadi diam. "Apakah ia masih ada?" tanya seorang pemuda pada sesepuh. Sang sesepuh tersenyum tipis. "Jika sumpah masih dihormati, maka penjaga tak pernah pergi." Dan sejak saat itu, bab kedua kisah ini mengajarkan satu hal. Ada kesalahan yang tak bisa ditebus dengan pulang, melainkan dengan tinggal selamanya. Waktu berjalan, dan sumpah Raden Wiratma perlahan berubah menjadi cerita yang setengah dipercaya, setengah ditertawakan. Generasi berganti, desa berkembang, dan manusia datang dengan wajah serta niat yang berbeda-beda. Ada yang masuk ke Goa Jatijajar untuk berdoa, ada yang sekadar ingin tahu, dan ada pula yang datang membawa kesombongan. Pada suatu siang, sekelompok pemuda dari luar desa memasuki goa dengan tawa keras. Katanya angker, tapi begini saja, ejek salah satu dari mereka sambil menepuk dinding batu. Seorang pemandu lokal menegur pelan, "Tolong jaga sikap." Namun peringatan itu hanya dibalas lambaian tangan. Goa yang sunyi menerima mereka tanpa suara, namun sunyi seringkali bukan pertanda aman. Semakin dalam mereka melangkah, lorong terasa menyempit dan udara menjadi berat. Tawa mulai berkurang, digantikan suara napas yang memburu. Salah satu pemuda berhenti, menatap ke belakang. "Kalian dengar itu?" katanya. "Dengar apa?" sahut temannya, berusaha santai. Dari kejauhan terdengar suara langkah lain, padahal mereka yakin tak ada rombongan lain. Lampu senter bergetar, bayangan di dinding bergerak tak seirama. Rasa dingin menjalar dari kaki hingga tengkuk. Di saat itulah kesombongan mulai retak, digerus oleh ketakutan yang tak punya wajah. Konon, satu dari mereka melihat sosok berdiri di ujung lorong, tinggi, diam, dan tanpa jelas rupa. "Siapa itu?" teriaknya panik. Tidak ada jawaban. Ketika mereka berlari, lorong seakan memanjang, belokan tak berujung,
dan suara air berubah seperti bisikan. "Pulanglah," kata suara itu samar. Salah seorang jatuh tersungkur, kakinya kram, matanya memerah oleh air mata. Ia berteriak meminta maaf pada apapun yang mendengarnya. Saat itulah pemandu lokal menemukan mereka dalam keadaan kacau, seakan baru kembali dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Cerita lain datang dari seorang pedagang yang masuk sendirian dengan niat mencari keberuntungan. Ia membawa sesajen dan janji-janji kosong. "Aku hanya ingin rezeki," katanya di dalam goa. Namun sejak keluar, hidupnya justru terasa sempit. Usahanya merosot, tidurnya gelisah, dan setiap malam ia bermimpi lorong yang runtuh. Ketika ia kembali ke desa dan meminta petunjuk, seorang sesepuh berkata, "Goa itu bukan tempat menawar. Ia hanya cermin." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada kutukan manapun. Dari kejadian-kejadian itu, orang mulai paham, sumpah tidak pernah meminta untuk diuji. Goa Jati Jajar bukan penjahat, bukan pula penyelamat. Ia hanya menjaga janji lama. Mereka yang datang dengan hati bersih sering pulang dengan tenang, sementara yang datang membawa kesombongan pulang membawa bayang-bayang. "Jadi, siapa sebenarnya yang menghukum?" tanya seorang anak pada ibunya. Sang ibu menjawab sambil mengelus kepala, "Bukan goanya. Hati manusia sendiri." Dan sejak saat itu, kisah bab ketiga ini menjadi peringatan. Tidak semua tempat bisa dijadikan panggung untuk membuktikan keberanian. Tidak semua orang yang masuk ke Goa Jati Jajar keluar dengan cerita untuk ditertawakan atau diceritakan ulang. Ada pula kisah yang hanya dibisikkan karena terlalu berat untuk diucapkan terang-terangan. Salah satunya tentang seorang perempuan bernama Sekar, putri seorang juru kunci lama. Sejak kecil, Sekar akrab dengan mulut goa, dengan suara air dan dingin batu yang dianggapnya seperti rumah kedua. Ayahnya sering berpesan, "Goa ini bukan milik kita. Kita hanya dititipi." Sekar mengangguk setiap kali, meski ia tak sepenuhnya mengerti. Hingga suatu hari, pengertian itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Sekar jatuh cinta pada seorang lelaki pendatang yang bekerja di kota. Lelaki itu manis dalam kata, namun miskin dalam rasa hormat pada adat. Ketika ayah Sekar melarangnya masuk goa sembarangan, lelaki itu tertawa. "Aku tak percaya mitos," katanya. Sekar ragu, terombang-ambing antara cinta dan ajaran ayahnya. Pada suatu sore, tanpa sepengetahuan sang ayah, mereka masuk ke Goa Jati Jajar. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya. "Kita cepat saja," ujar lelaki itu. Sekar hanya diam, dadanya berdebar tak karuan, seolah ada yang menolak kehadiran mereka. Di tengah lorong, suara air berubah menjadi isak yang jelas. Sekar berhenti. "Kita pulang," pintanya. Namun lelaki itu menarik tangannya. "Tak ada apa-apa," katanya ketus. Saat itulah tanah di bawah kaki mereka licin, lelaki itu terpeleset dan jatuh keras. Sekar menjerit memanggil namanya. Dalam kepanikan, ia bersumpah pada goa, pada apapun yang mendengar, agar kekasihnya diselamatkan. "Ambil apapun dariku," tangisnya. Kata-kata itu meluncur begitu saja, dan sumpah, sekali terucap, tak pernah benar-benar lupa. Lelaki itu selamat, namun Sekar berubah. Sejak hari itu, ia sering termenung, pandangannya kosong, dan tubuhnya melemah tanpa sebab. Setiap malam, ia bermimpi lorong goa memanggil namanya. Ayahnya tahu, ada janji yang terucap tanpa restu. "Kau memberi dirimu sebagai penebusan," kata sang ayah dengan suara patah. Sekar menangis, namun tak menyangkal. Beberapa hari kemudian,
ia menghilang. Orang-orang mencarinya hingga ke dalam goa, namun hanya menemukan selendang putihnya tergeletak di dekat aliran air. Sejak kejadian itu, juru kunci berganti dan aturan diperketat. Nama Sekar jarang disebut, seolah menyebutnya akan membuka luka lama. Namun setiap tetes air yang jatuh di Gua Jati Jajar, orang percaya membawa kisahnya. Apakah ini adil? Tanya seorang anak kecil suatu malam. Ibunya terdiam lama sebelum menjawab, penebusan tak pernah adil, Nak. Ia hanya menagih janji. Bab keempat ini menjadi inti paling kelam dari legenda Gua Jati Jajar, bahwa cinta, ketika buta pada rasa hormat, bisa berubah menjadi korban. Tahun-tahun berlalu, dan Gua Jati Jajar tetap berdiri, tak berubah oleh pujian atau celaan manusia. Ia menjadi saksi bisu generasi yang datang dan pergi, membawa doa, rasa ingin tahu, atau sekadar keberanian palsu. Juru kunci baru menjaga pintu goa dengan lebih banyak aturan dan lebih sedikit kata. Bukan untuk menakut-nakuti, katanya pada para pengunjung, hanya agar kalian pulang dengan utuh. Di wajahnya ada lelah yang tenang, seolah ia memahami beban menjaga sesuatu yang tak terlihat. Goa itu kini diterangi lampu, namun kegelapan lama tetap tinggal di sela batu, gelap yang mengingatkan manusia untuk tidak sombong. Orang-orang tua masih bercerita tentang Raden Wiratma dan Sekar, bukan sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak, melainkan sebagai pengingat. Tempat ini punya ingatan, ujar seorang nenek pada cucunya sambil menunjuk Bukit Kapur. Kalau begitu, apakah gua bisa marah? Tanya si cucu polos. Sang nenek tersenyum tipis. Tidak. Tapi manusia bisa menyakiti dirinya sendiri. Dialog sederhana itu menutup banyak pertanyaan, sebab legenda Gua Jati Jajar bukan tentang kemarahan gaib, melainkan tentang akibat dari pilihan. Ada kalanya pengunjung merasa dadanya lapang setelah keluar dari goa. Mereka berkata seperti baru melepaskan beban lama. Ada pula yang pulang dengan langkah tergesa, wajah pucat, dan mata yang enggan menoleh ke belakang. Tidak ada yang memaksa pengalaman itu datang. Semuanya bergantung pada apa yang dibawa masuk. Seorang pemuda pernah berbisik sebelum langkah keluar, "Terima kasih." Tak jelas pada siapa kata itu ditujukan, namun udara di sekitarnya terasa lebih hangat, seakan goa mendengar dan memahami. Warisan sumpah tidak selalu berupa kutukan. Ia juga berupa batas, garis tak kasat mata antara hormat dan lancang. Raden Wiratma mungkin telah menyatu dengan batu, Sekar mungkin telah menjadi bagian dari aliran air, namun pesan mereka hidup dalam sikap manusia. Masuklah dengan niat baik, kata para pemandu, kalimat yang terdengar sederhana namun syarat makna. Di dunia yang serba cepat, Gua Jati Jajar berdiri sebagai tempat untuk melambat, menunduk, dan mendengar diri sendiri. Maka, ketika langkah terakhir keluar dari mulut bumi itu diambil, legenda ini tidak benar-benar berakhir. Ia berjalan bersama siapapun yang pernah masuk, menjadi bisikan di hati. Apakah kita datang untuk menantang, atau untuk memahami? Apakah kita berani jujur pada niat sendiri? Gua Jati Jajar tidak meminta apa-apa, kecuali rasa hormat. Dan mungkin, di sanalah letak mitos yang paling nyata, bahwa tempat tertentu mengingat manusia, sementara manusia sering lupa pada dirinya sendiri. Dan begitulah legenda dan mitos Gua Jati Jajar Kebumen berakhir. Sebuah tempat yang bukan sekadar lorong batu dan tetes air, melainkan cermin bagi niat manusia yang berani melangkah masuk. Gua Jati Jajar tidak pernah meminta korban. Tidak pula memilih siapa yang harus takut. Ia hanya mengingat sumpah, kata-kata, dan niat yang pernah diucapkan di dalam sunyinya. Raden Wiratma mengajarkan kita tentang kesalahan dan penebusan.
Sekar mengingatkan bahwa cinta tanpa hormat bisa berubah menjadi kehilangan. Dan kita, manusia hari ini, diingatkan untuk tidak datang dengan kesombongan ke tempat yang lebih tua dari ego kita sendiri. Jika suatu hari kalian berkunjung ke Goa Jati Jajar, masuklah dengan hati yang tenang, dengan niat yang jujur. Karena mungkin bukan goa yang akan kalian temui, melainkan diri kalian sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita legenda, mitos, dan kisah kelam Nusantara seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagikan video ini agar kisah-kisah lama tetap hidup dan tak dilupakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di balik setiap legenda, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk didengar.